Hai, halo Sobat AL, bersama dengan Beta, Revan Jubel Canandun, Sermada Marinir, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, beserta dengan rekan saya. Aku Sermada Supply Zenita Saradila, asalku Sokomalang. Kembali lagi menyapa Anda di Moro News edisi minggu ketiga di bulan April 2022. Kali ini kami berada di depan gedung Sriwijaya Akademi Angkatan Laut yang merupakan cagar budaya di Akademi Angkatan Laut. Nah, menurut rekan Zenita sendiri, sejarah singkat gedung Sriwijaya ini seperti apa? Jadi, gedung Sriwijaya ini dibangun antara tahun 1935 hingga 1938. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, gedung ini digunakan sebagai kantor Marine Luchtvaartdienst atau sebagai basis Pangkalan Udara Angkatan Laut Belanda. Nah, gedung Sriwijaya ini sekarang menjadi gedung cagar budaya Akademi Angkatan Laut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Surabaya pada tanggal 7 April 2020. Demikian sejarah singkat gedung Sriwijaya Akademi Angkatan Laut. Namun, ada beberapa berita yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Yang pertama, 25 taruna tingkat 2 Korps Marinir melaksanakan pendidikan komando. Yang kedua, ada 190 Kopral Taruna Akademi Angkatan Laut yang melaksanakan latek menembak kualifikasi senapan. Dan masih ada beberapa berita menarik lainnya. Langsung saja kita simak beritanya. Selamat menyaksikan. Sebanyak 25 taruna AAL tingkat 2 Angkatan ke-69 Korps Marinir yang keberangkatannya dilepas Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso minggu lalu saat ini jalani berbagai materi latihan dan praktek pendidikan komando, di antaranya IPAM Rappelling, IPAM Heli Rappelling, Free Climbing, dan naik turun tali. Sejumlah 190 taruna AAL tingkat 1 Angkatan ke-70 berpangkat Kopral Taruna digembleng naluri tempurnya dalam sebuah latihan praktek menembak kualifikasi sejak tanggal 6 April lalu hingga 21 April 2022 mendatang untuk meraih brevet menembak dengan kualifikasi istimewa, ulung maupun mahir di lapangan tembak FX Supramono Bumi Marinir, Karangpilang, Surabaya pada hari Senin 11 April 2022. Tim vaksinator AAL lanjutkan vaksinasi booster bagi Antap dan keluarga AAL yang digelar di Subditkes Rumkital Dr. Gigi Nainggolan, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Selasa 12 April 2022. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini telah disuntikan vaksin dosis pertama kepada 1 orang dan vaksin dosis ketiga atau booster kepada 140 orang dengan menggunakan jenis vaksin AstraZeneca. Guna membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang penyelamatan kapal perang, 190 Kopral Taruna AAL tingkat 1 Angkatan ke-70 mengikuti latihan praktek penyelamatan kapal, nuklir, biologi, dan kimia atau Peknobika tingkat dasar selama 5 hari di Puspeknobika Kodiklatau, Surabaya. Untuk menumbuh kembangkan dan memupuk sinergitas sejak dini antar institusi, sebanyak 15 taruna AAL melaksanakan kunjungan ke Mapolrestabes Surabaya yang berlokasi di Jalan Sikatan nomor 1 Surabaya pada hari Rabu 13 April 2022. Dalam acara wajib kunjung ini, para taruna diterima langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan di ruang rapat M. Yasin, Mapolrestabes Surabaya. Sebanyak 30 orang taruna Akademi Angkatan Laut diterima dengan hangat oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin, didampingi oleh Ketua Gabungan Jalasena Sri Puspenerbal Nyonya Weni Edwin dalam kegiatan wajib kunjung taruna AAL ke Puspenerbal Lanudal Juanda pada hari Rabu 13 April 2022. Acara wajib kunjung ini diisi dengan tour of facility serta sharing pengalaman dan puspenerbal sejak taruna hingga menjadi dan puspenerbal saat ini dan diharapkan dapat menjadi bekal untuk para taruna ke depan. Di hari ke-47 latek magang, sebanyak 107 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-67 Korps Pelaut, Teknik, Elektronika, dan Suplai melaksanakan latek magang di KRI jajaran Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3
yang disebar di 12 kapal perang Republik Indonesia. Sedangkan Taruna Korps Marinir melaksanakan praktek pasukan di Pasmar II Surabaya hingga 29 April 2022 mendatang. Demikian beberapa himpunan berita dari tim redaksi kami pada minggu ini. Ikuti terus Moro News di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa.